Episode 46. Menikah kilat. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaan Kenzo saat ini. Seumur hidupnya baru kali ini dia merasa begitu bahagia. Definisi bahagia yang berbeda karena cintanya bersambut. Rasa ini berbeda dengan rasa yang dulu pernah ada untuk Anjani. Mungkin saat itu dia masih begitu muda dan menggebu. Anjani yang dewasa dan perhatian membuatnya merasa disayang. Karena mungkin sejak kecil Kenzo sudah tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya yang sudah meninggal. Hingga dia merasa senang saat Anjani memberi perhatian seperti itu. Namun, dengan Rhea rasanya sungguh berbeda. Tidak ada rasa menggebu-gebu seperti dulu. Kenzo juga bisa menahan hasrat liarnya dan begitu lembut memperlakukan Rhea. Rasa nyaman dan bahagia saat bersama Rhea itu sudah menjadi bukti definisi cinta yang sebenarnya. Rindu luar biasa jika saat jauh dan bertemu dengan Rhea menjadi obat nyata jika memang dia jatuh cinta terhadap gadis lugu dan polos itu. Kenzo mengamati wajah sang pujaan yang tidak pernah membuatnya bosan. Rasanya betah berlama-lama menatap Rhea seperti ini. Gadis ini begitu tulus hatinya. Tidak pernah ada niat untuk memorot harta Kenzo. Kalau saja Rhea mau pasti, sudah bilang. Bukan, tapi nyatanya gadis itu selalu menolak jika Kenzo ingin membelikan sesuatu yang mahal dan mewah. Seperti contohnya, cincin dengan batu safir dengan harga 150 juta itu. Ketika Rhea bertanya mengenai harganya dan Kenzo menyebutkan nominalnya, Rhea langsung marah-marah dan mengatakan jika Kenzo hanya buang uang dan pemborosan. Padahal harga segitu sangat kecil bagi Kenzo yang biasanya meraup omset miliaran dalam seharinya. Tuan, panggil aku sayang. Sayang? Kita kan sekarang pasangan kekasih? Kok aneh ya? Rhea terkikik saat Kenzo menyuruhnya untuk memanggil sayang dan dia merasa lucu saat memanggilnya seperti itu. Apalagi sekarang hubungan mereka sudah menjadi pasangan kekasih. Apanya yang aneh? Kenzo membelai pipi Rhea, menelusuri dengan ibu jarinya hingga sampai pada bibir pink itu. Ya aneh tuan, saya tidak terbiasa. Jawab Rhea kali ini menatap Kenzo. Mereka sudah berada di dalam kamar Kenzo dan Rhea duduk di samping tuan mudanya itu. Kenzo langsung mencium bibir Rhea yang setiap saat menggodanya. Kalau kamu memanggil tuan lagi, aku akan menciummu, misik pria itu. Rhea membuka mulutnya akan menjawab, tapi tidak jeti ketika terdengar dering ponsel yang sepertinya milik Kenzo. Kenzo menggeram tertahan saat sedang asyik kasmaran tiba-tiba ada yang mengganggu. Tuan, angkat dulu, siapa tahu penting, ujar Rhea. Kenzo menurut. Meskipun sebenarnya dia malas mengangkatnya, Kenzo melihat nomor tidak dikenal tertera di layarnya. Sebelum Kenzo mengangkat panggilan itu sudah mati duluan. Nomor asing, tidak penting. Sekarang ayo tidur. Kenzo meletakkan ponselnya ke atas nakas. Namun, sedetik kemudian ada sebuah notifikasi pesan masuk. Kenzo berdecak sebal, tapi akhirnya dia membuka pesan itu. Sial, umpat Kenzo saat melihat pesan bergambar yang dikirim oleh nomor yang sama. Rhea penasaran dengan apa yang dilihat oleh Kenzo kemudian mendekat. Ada apa sayang? Tanya Rhea yang akhirnya memanggil Kenzo dengan kata sayang. Hal itu mampu meredam amarah Kenzo saat melihat gambar yang dikirimkan oleh nomor asing yang kini Kenzo sudah prediksi dia siapa. Bukan hal penting. Sebaiknya ayo kita tidur. Kalau kamu nggak tidur akan ku buat melek semalaman mau. Rhea yang mendengar hal itu langsung berbaring dan menutup matanya. Kenzo terkekeh melihat reaksi Rhea. Gadis yang kini berstatus sebagai kekasihnya itu. Sayang, aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Aku juga ingin segera menjadikan kamu istriku. Apakah kamu mau kita menikah secepatnya? Gumam Kenzo yang masih didengar oleh Rhea. Secepat itu tuh saya maksudnya. Kenapa? Rhea membuka matanya cepat ketika mendengar gumaman itu. Itu pun kalau kamu mau. Kenzo ikut berbaring dan memeluk pinggang Rhea. Bukan karena ingin cepat-cepat, belah duren kan? Rhea memicingkan matanya. Nomor, kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku akan nunggu kamu siap dulu. Aku nggak akan memaksa. Jawab Kenzo membuat Rhea lega. Tapi Huan telah tahu kelemahanku. Bagaimana jika dia menyebarkan rumor tidak benar tentangmu? Rhea? Ya, tadi Kenzo mendapatkan kiriman foto dirinya dan Rhea saat makan malam di restoran tadi. Foto di mana Kenzo melamar Rhea dan Huan memberitahu jika dia akan menyerang kelemahannya. Sial, kenapa aku tidak pernah memprediksi jika Huan masih saja mengibarkan bendera perang?
Selama ini, Kenzo selalu bermain hati-hati. Dia tentu dengan baik menjaga reputasinya. Karena bagaimanapun dunia bisnis memang banyak sekali cobaan yang datang. Salah satunya dari teman yang sekarang menjadi lawan. Di sisi lain, seorang pria menatap wanita di depannya dengan tersenyum sinis. Jadi kamu mau kembali pada Kenzo? Ya, aku ingin kembali sama dia. Aku harus bisa mendapatkan Kenzo lagi. Jawab wanita tersebut percaya diri. Hahaha, percaya dirimu sungguh tinggi ya. Padahal kamu sudah punya saingan yang hanya seorang pembantu. Bersambung.